Ombak memang bisa sangat menakutkan, terutama ketika ukurannya menjulang raksasa. Dalam sekejap, ia mampu membalikan perahu, menghantam bangunan, bahkan menghilangkan sebuah kota. Namun di sisi lain, ada orang-orang yang justru memburu ombak. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan 20 ombak raksasa yang pernah terekam oleh kamera. Nomor 20. Rekor dunia surfing di atas ombak 28 meter. Kota kecil Nazaré di Portugal selalu menjadi magnet bagi peselancar ekstrim dari seluruh dunia. Satu tujuan mereka sama, menantang ombak terbesar yang pernah muncul di muka bumi. Salah satu momen paling mencengangkan terjadi ketika peselancar asal Jerman, Sebastian Steudtner, berhasil menunggangi ombak raksasa di lepas pantai Nazaré. Tinggi ombak yang ia taklukkan lebih dari 28 meter, menjadikannya salah satu ombak terbesar yang pernah terekam kamera. Dengan bantuan kamera resolusi tinggi, dan ombak di Nazaré bukan untuk sembarang peselancar. Lokasi ini dikenal sangat mematikan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Banyak peselancar yang terjatuh lalu tergulung ombak hingga kehilangan kesadaran karena tekanan air yang ekstrim. Itulah sebabnya setiap aksi selancar di sini wajib didampingi tim penyelamat profesional yang harus mampu membaca situasi dalam hitungan detik. Nomor 19. Insiden kapal pesiar Louis Majesty. Pada bulan Maret 2010, sebuah kapal pesiar bernama Louis Majesty sedang berlayar melintasi Laut Mediterania dalam perjalanan dari Barcelona menuju Genoa. Di atas kapal ini, terdapat sekitar 1.350 penumpang dan lebih dari 580 kru yang saat itu sama sekali tidak menyangka akan menghadapi salah satu insiden laut paling mengerikan dalam sejarah pelayaran modern. Di tengah kondisi cuaca ekstrim, dengan angin berkecepatan lebih dari 90 km per jam, kapal ini tiba-tiba dihantam oleh sebuah rock wave, ombak raksasa yang muncul secara mendadak dan sulit diprediksi. Tinggi ombak tersebut mencapai sekitar 9 meter dan langsung menghantam sisi kapal dengan kekuatan luar biasa. Bagian yang paling terdampak adalah area salun dan ruang publik, di mana deretan jendela besar menerima hantaman langsung. Kaca-kaca tersebut pecah seketika, dan dalam hitungan detik, air laut menerjang masuk ke dalam kapal dengan tekanan yang sangat kuat. Para penumpang yang berada di dalam hampir tidak memiliki ruang untuk menyelamatkan diri, sementara air menghancurkan furnitur, merusak interior, dan melumpuhkan sebagian struktur dalam kapal. Tragisnya, insiden ini menewaskan 2 orang dan menyebabkan 6 penumpang mengalami luka serius. Nomor 18. Typhoon Maggie. Pada September 2016, sebuah topan raksasa bernama Typhoon Maggie mulai berputar dan menguat di lepas pantai Taiwan. Ketika akhirnya mencapai daratan, topan ini datang bukan hanya dengan hujan deras dan badai, tetapi juga dengan ombak laut raksasa yang menghantam wilayah pesisir tanpa ampun. Typhoon Maggie tercatat sebagai badai kategori 4, dengan kecepatan angin mencapai sekitar 210 km per jam. Dampaknya sangat luas. Wilayah pesisir yang menjadi titik awal hantaman mengalami kerusakan parah. Lebih dari 3,8 juta rumah kehilangan aliran listrik, dan sekitar 14.000 warga terpaksa dievakuasi demi keselamatan. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya kekuatan anginnya, melainkan ukuran dan daya hantam ombaknya. Saat gelombang raksasa ini bergerak menuju perairan yang lebih dangkal, energinya justru terangkat ke atas dan pecah dengan ketinggian luar biasa. Ombak-ombak tersebut menjulang tinggi, melampaui bangunan di sekitarnya, bahkan terlihat mengerdilkan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di garis pantai. Nomor 17. Ombak di Laut Prancis. Abel Flandre dikenal sebagai salah satu kapal penarik laut paling kuat di dunia. Kapal ini mampu menarik tanker dengan muatan hingga sekitar 550.000 ton dan dirancang untuk tetap beroperasi dengan aman, bahkan dalam kondisi laut yang paling ekstrim. Namun pada tahun 1998, kapal sekuat ini pun akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Di lepas pantai Ushant, di ujung wilayah Brittany, Prancis, Abel Flandre terjebak di tengah badai laut yang sangat ganas. Rekaman video saat itu memperlihatkan betapa dahsyatnya gelombang yang menghantam kapal. Tanpa pilihan lain,
Abel Flandre harus berlayar lurus menembus ombak raksasa yang datang silih berganti. Puncak gelombang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan badan kapal itu sendiri. Saat ombak menghantam haluan, air laut menyapu dek dengan brutal, membuat kapal seolah menghilang di balik dinding air. Beruntung, seluruh awak berhasil keluar dari badai dengan selamat. Nomor 16. Anjungan minyak Bornholm Dolphin. Laut Utara dikenal sebagai salah satu perairan paling tidak stabil di dunia. Di kawasan ini, arus hangat Gulf Stream bertemu dengan udara dingin dari Atlantik Utara dan wilayah Skandinavia. Kondisi tersebut sering memicu cuaca ekstrim, angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi dan tidak beraturan. Laut Utara juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan cadangan minyak dan gas, sehingga dipenuhi oleh berbagai anjungan pengeboran lepas pantai. Pada 10 Januari 2015, salah satu anjungan minyak tersebut, Bornholm Dolphin, terjebak di tengah badai besar. Dalam rekaman video, platform raksasa ini terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti naik turunnya permukaan laut. Gelombang datang bertubi-tubi, menghantam struktur tanpa jeda yang berarti. Meski dek utama anjungan berada sekitar 18 meter di atas permukaan laut, ombak yang menghantam tetap mampu menyemburkan air hingga mencapai bagian atas platform. Dinding air laut menyapu struktur baja, menutupi dek dengan semburan air dan kabut laut yang tebal. Nomor 15. Kapal tanker di Samudra Atlantik. Pada April 2021, awak sebuah tanker kimia di Samudra Atlantik merekam kondisi laut ekstrim yang mereka hadapi. Video yang direkam oleh kru kapal memperlihatkan gelombang besar menghantam kapal secara berulang. 11. Ombak Bono Sungai Kampar. Berbeda dengan ombak laut pada umumnya, fenomena yang satu ini terjadi jauh di pedalaman daratan. Ombak Bono adalah gelombang pasang besar yang muncul di Sungai Kampar, Riau akibat dorongan air laut yang masuk ke aliran sungai dengan kekuatan luar biasa. Bono terbentuk ketika pasang laut dari Selat Malaka bergerak masuk ke Sungai Kampar dan bertemu dengan arus sungai yang mengalir berlawanan arah. Pertemuan dua massa air ini menciptakan gelombang memanjang yang dapat melaju puluhan kilometer ke hulu sungai dengan ketinggian yang bisa mencapai beberapa meter. Dalam salah satu rekaman, terlihat seorang pembuat konten justru asik merekam dirinya sendiri saat dihantam ombak Bono. Wajahnya tampak tenang, nyaris tanpa ekspresi takut, meski gelombang deras terus menghantam di sekelilingnya. Luar biasa. Wow, besar. Nomor 13. Jaws, Hawaii. Hawaii dikenal sebagai surga selancar dunia. Namun, ada satu ombak yang paling ditakuti, yaitu Jaws. Terletak di North Shore, Pulau Maui, ombak ini bisa menjulang lebih dari 18 meter saat kondisi laut ekstrim. Jaws sering menjadi lokasi kompetisi selancar ombak besar. Para peselancar profesional mungkin mampu menaklukkannya, tapi tidak dengan perahu-perahu penonton. Pada tahun 2014, sebuah kapal yang terlalu dekat ke area selancar berada tepat di jalur ombak raksasa dan terbalik hanya dalam hitungan detik, melemparkan seluruh penumpangnya ke laut. Aduh, kayak terinjin. No. Nomor 11. Tsunami Asia Tenggara 2004.
Tragedi tsunami yang melanda Aceh dan kawasan Asia Tenggara pada tahun 2004 meninggalkan duka yang sangat mendalam. Bencana ini bukan hanya merenggut ratusan ribu nyawa, tetapi juga meninggalkan luka fisik dan trauma mental yang dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. Dalam sebuah rekaman video amatir yang diambil di salah satu pantai di Thailand, terlihat betapa mengerikannya momen ketika tsunami menghantam daratan. Ombak besar datang berulang kali, menyapu apapun yang ada di hadapannya tanpa memberi waktu untuk menyelamatkan diri. Air laut terus menerjang hingga akhirnya merendam sepenuhnya lantai pertama sebuah hotel yang diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 3 hingga 4 meter. This is no longer the beautiful place that it once was. Thank goodness we're on the 3rd floor. TVs floating. Oh, mattresses. Oh, I hope that people are okay. Are you okay? Nomor 10. Glacier Calving. Melihat gletser dari dekat memang terasa sangat menakjubkan, apalagi jika datang di waktu yang tepat. Pemandangan es raksasa yang sunyi dan megah seringkali meninggalkan kesan tak terlupakan. Namun bayangkan jika kunjungan itu justru terjadi di waktu yang salah. Bukannya membawa kenangan indah, liburan tersebut bisa berubah menjadi pengalaman mengerikan. Inilah risiko berwisata di dekat gletser saat proses longsoran es atau glacier calving sedang terjadi. Dari kejauhan, terlihat bagian depan gletser mulai terangkat, sementara di sisi belakang, bongkahan-bongkahan es runtuh mengujani laut dan langsung menciptakan gelombang air. Tak berselang lama, seluruh dinding gletser runtuh dan terbalik, jatuh ke laut dengan volume yang sangat besar. Hantaman es tersebut memicu ombak besar yang kekuatannya setara tsunami kecil, menyapu perairan di sekitarnya dan membuktikan bahwa keindahan alam bisa berubah menjadi ancaman dalam hitungan detik. Hey. Okay. Come here. Cepat. Nomor 8, Tsunami Jepang 2011. Pada Maret 2011, gempa bumi berkekuatan magnitudo 9 mengguncang wilayah timur laut Jepang. Meski gempa ini sendiri sudah sangat merusak, dampak terbesarnya justru datang setelahnya, ketika gempa tersebut memicu serangkaian tsunami yang menghantam daratan utama Jepang. Gelombang raksasa ini menerjang hingga sekitar 10 km ke daratan dengan ketinggian mencapai hampir 39 meter dan menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Sekitar 560 km persegi wilayah dilaporkan terendam banjir, sementara 3 bangunan yang difungsikan sebagai pusat evakuasi ikut tersapu oleh arus air yang sangat kuat. 아니, 못 가까이 아래. 알아. 야바요. 그래 뭐 다시 볼게. 야. Bahkan di beberapa lokasi, tsunami ini menciptakan pusaran air raksasa yang terlihat mengerikan. Lebih dari 16.000 orang diyakini meninggal dunia akibat bencana ini. Tsunami Jepang 2011 juga memicu kegagalan sistem pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang berujung pada krisis nuklir level 7, tingkat tertinggi dalam skala internasional. Tak berhenti di situ, kekuatan tsunami ini begitu besar hingga gelombangnya melintasi Samudra Pasifik mencapai wilayah sejauh Alaska, Hawaii, dan Chili dengan tinggi gelombang sekitar 2 meter saat menghantam daratan. Nomor 7, Tidal Bore. Tidal bore adalah fenomena alam yang terjadi di sungai-sungai tertentu di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini muncul ketika ujung depan pasang laut yang datang bergerak melawan arus sungai, menciptakan gelombang besar yang melaju ke hulu.
Fenomena ini biasanya hanya terjadi di lokasi dengan perbedaan pasang surut yang sangat ekstrim, bisa lebih dari 6 meter, dan pada waktu tertentu dalam setahun bisa menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Beberapa tidal bore justru menjadi lokasi favorit bagi para peselancar sungai. Namun di tempat lain, fenomena ini jauh lebih berbahaya. Salah satu lokasi paling terkenal adalah Sungai Qiantang di Tiongkok, tempat terjadinya tidal bore terbesar di dunia. Setiap bulan Agustus, kondisi laut dan bulan berada pada posisi yang ideal, membuat gelombang pasang di sungai ini bisa mencapai 3 hingga 5 meter. Gelombang tersebut mampu menerjang tepian sungai, bahkan menyebabkan banjir sementara di wilayah sekitarnya. Fenomena ini telah dicatat dalam literatur Tiongkok sejak ratusan tahun lalu, dan pada masa dinasti Ming, bahkan dibangun sebuah pavilion khusus agar orang bisa menyaksikan gelombang ini dengan aman. Nomor 6. Dungeons. Pencarian ombak terbaik di dunia membawa peselancar ke lokasi-lokasi paling berbahaya, dan salah satunya adalah Dungeons. Spot selancar ekstrim ini terletak di kaki Gunung Sentinel, wilayah Western Cape, Afrika Selatan, dan menjadi impian para pemburu ombak besar. Ombak di Dungeons tidak muncul setiap saat, namun ketika kondisinya tepat, biasanya pada bulan Agustus, badai di Samudra Selatan mengirimkan gelombang bertenaga tinggi yang telah menempuh ribuan kilometer tanpa hambatan. Ombaknya bisa mencapai sekitar 14 meter, panjang dan sangat kuat, memungkinkan peselancar meluncur hingga hampir 300 meter. Namun risikonya besar. Selain ombak ganas, perairan ini juga dihuni hiu putih besar. Meski berbahaya, Dungeons tetap dianggap sebagai salah satu spot selancar paling menantang dan legendaris di dunia. Nomor 5. Operation Hardtack. Antara April hingga Agustus 1958, militer Amerika Serikat menjalankan Operation Hardtack 1, rangkaian uji coba nuklir di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Total ada 35 detonasi nuklir yang dilakukan untuk mempelajari dampak ledakan, terutama di lingkungan laut. Salah satu uji paling terkenal adalah Wahoo yang dilakukan pada 16 Mei 1958 dengan bom diledakkan di kedalaman sekitar 150 meter di bawah permukaan laut. Ledakan ini menciptakan kubah air raksasa yang menyembur hingga sekitar 260 meter ke udara dan menyebar cepat di permukaan laut. Dengan daya ledak sekitar 9 kiloton, uji ini menghasilkan gelombang buatan manusia terbesar pada masanya, lengkap dengan base surge berupa kabut radioaktif yang menenggelamkan kapal di sekitarnya. Nomor 4. Ombak Cyclops. Di lepas pantai Esperance, Australia Barat, terdapat ombak ekstrim yang dikenal sebagai The Cyclops. Lokasinya sangat terpencil dan hanya bisa dijangkau melalui perjalanan darat ratusan kilometer, ditambah lintasan pantai yang berat dan berisiko. Bahkan setelah tiba, mencapai titik ombaknya bukan perkara mudah. Arus laut yang sangat kuat membuat berenang keluar hampir mustahil, dan jet ski pun sering kewalahan, sehingga peselancar harus menggunakan perahu. Cyclops dijuluki sebagai ombak terberat di Australia, pecah di atas karang tajam, dan berada di habitat hiu putih besar. Meski jarang diselancari, bentuknya yang sempurna membuatnya dianggap sebagai salah satu ombak paling menarik sekaligus mematikan di dunia. Nomor 3. Clipper Race. Clipper Round the World Yacht Race adalah ajang balap layar keliling dunia yang diikuti kru non-profesional selama hampir 12 bulan. Rutenya selalu melewati lautan paling ganas di planet ini. Dalam salah satu rekaman, sebuah ombak raksasa tiba-tiba menghantam kapal, menutupinya sepenuhnya. Kru terseret di dek, peralatan rusak, dan isi dapur beterbangan akibat benturan keras. Beruntung, seluruh kru selamat karena terikat harness pengaman dan mampu melanjutkan perlombaan. Nomor 2. Ombak Samudra Atlantik. Sebuah kapal nelayan besar di Samudra Atlantik harus menghadapi laut yang sangat bergolak, hingga tampak seperti kapal mainan di tengah ombak. Wilayah ini memang terkenal dengan cuaca yang tidak stabil dan arus laut yang sangat kuat, menjadikannya salah satu jalur pelayaran paling menantang di dunia. Meski para pelaut biasanya sudah siap menghadapi kondisi ekstrim, amukan Samudra Utara kali ini membuat para ahli sekalipun kewalahan. Nomor 1. Ombak Pantai Lumahai. Di Pulau Kauai, Hawaii, terdapat sebuah pantai indah bernama Lumahai. Dari kejauhan, pantai ini tampak tenang dan memukau, dengan hamparan pasir luas dan latar pegunungan hijau yang dramatis. Namun di balik keindahannya, ombak di Lumahai dikenal sangat kuat dan tidak terduga. Pantai ini langsung menghadap Samudra Pasifik terbuka,
membuatnya menerima hantaman gelombang besar, terutama saat musim dingin. Ombak bisa datang tiba-tiba, disertai arus balik yang kuat, menjadikan Lumahai sebagai salah satu pantai paling berbahaya di Kauai bagi perenang. Tak sedikit wisatawan yang meremehkan kondisi laut di sini karena tampilan pantainya yang memesona. Padahal, dalam hitungan detik, ombak besar dapat menyeret siapapun ke tengah laut. Look at this one. Selamat malam para penjelajah pikiran. Tarik selimut Anda lebih erat, pejamkan mata Anda, dan biarkan kegelapan yang nyaman di kamar Anda menyatu dengan kegelapan agung di luar angkasa. Malam ini kita tidak akan menghitung domba. Kita akan menghitung galaksi, bintang-bintang purba, dan mungkin kita akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang ada sebelum permulaan? Konsep itu sendiri terasa seperti sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh logika. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa mata terbaru dan terkuat umat manusia, teleskop luar angkasa James Webb telah mengintip ke dalam jurang waktu yang paling dalam dan menemukan gema dari sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri? Sesuatu yang ada sebelum Big Bang. Ini adalah sebuah penemuan yang membisikkan bahwa cerita kita, cerita alam semesta, mungkin tidak dimulai seperti yang kita duga. Jadi, bernapaslah dalam-dalam, lepaskan semua beban hari ini, dan bergabunglah dengan saya dalam perjalanan menuju fajar waktu untuk menghadapi sebuah anomali yang dapat menulis ulang buku pertama dari sejarah kosmik. Sebelum kita memulai perjalanan kita ke masa lalu yang tak terbayangkan, mari kita siapkan panggungnya. Selama hampir 1 abad, pemahaman kita tentang alam semesta telah berlabuh pada satu ide monumental, teori Big Bang. Teori ini melukiskan gambaran yang elegan. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, semua yang ada, semua materi, semua energi, bahkan ruang dan waktu itu sendiri, terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat panas dan padat. Lalu, terjadilah ledakan. Bukan ledakan dalam ruang, melainkan ledakan ruang itu sendiri. Dari singularitas ini, alam semesta lahir dan mulai mengembang, mendingin, dan berevolusi menjadi kosmos yang kita kenal sekarang. Para bintang terbentuk, galaksi-galaksi berputar, dan di salah satu sudut kecil yang tenang, planet kita menjadi tempat bernaung bagi kehidupan. Model ini telah menjadi pilar kosmologi, didukung oleh bukti-bukti kuat seperti radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik gema sisa dari bola api purba itu. Dan alat kita untuk melihat ke masa lalu adalah teleskop. Karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan. Semakin jauh kita melihat ke angkasa, semakin jauh kita melihat ke masa lalu. Teleskop luar angkasa James Webb dengan cermin emasnya yang sangat besar dan kepekaannya terhadap cahaya inframerah dirancang untuk menjadi mesin waktu pamungkas kita. Misinya adalah untuk menangkap cahaya dari bintang-bintang dan galaksi-galaksi pertama yang terbentuk setelah kegelapan kosmik untuk menyaksikan fajar pertama. Namun, dalam usahanya untuk mengkonfirmasi kisah penciptaan kita, Webb justru menemukan sebuah halaman yang seharusnya tidak ada dalam buku itu. Mari kita bayangkan momen itu. Di sebuah ruangan yang sunyi penuh dengan monitor yang menampilkan data dari jutaan mil jauhnya, seorang ilmuwan menatap layar. Data yang masuk berasal dari teleskop Webb yang telah menatap satu petak langit yang sama selama ratusan jam. Petak langit ini tampak kosong bagi mata telanjang, sebuah kanvas hitam pekat di antara bintang-bintang yang kita kenal.
Namun bagi Webb, kegelapan ini adalah sebuah jendela waktu. Setiap foton, setiap partikel cahaya yang ditangkapnya adalah seorang musafir yang telah melakukan perjalanan selama miliaran tahun. Para ilmuwan mencari cahaya merah yang redup, cahaya dari galaksi-galaksi bayi yang baru lahir di alam semesta yang masih muda. Mereka mengharapkan untuk melihat titik-titik kecil yang belum terbentuk sempurna, gumpalan gas dan debu yang baru mulai menyala. Ini adalah tujuan dari proyek Deep Field Web untuk memetakan masa kanak-kanak kosmos. Namun, di antara titik-titik merah yang diharapkan itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang salah. Awalnya itu mungkin dianggap sebagai kesalahan data, artefak instrumen, atau mungkin debu kosmik yang mengganggu. Komputer menandainya sebagai anomali, sebuah titik data yang tidak sesuai dengan model yang diprediksi. Titik cahaya ini terlalu terang, terlalu terstruktur, dan yang paling membingungkan, pergeseran merahnya, cara kita mengukur jarak dan usia di alam semesta menunjukkan angka yang tidak masuk akal. Angka itu tidak hanya menunjukkan usia yang sangat tua, tetapi usia yang melampaui batas yang diketahui. Usia yang lebih tua dari 13,8 miliar tahun. Di keheningan ruang kontrol misi, sebuah pertanyaan mulai terbentuk, sebuah pertanyaan yang begitu mendasar, sehingga nyaris tidak berani diucapkan. Apakah kita baru saja menemukan sesuatu yang ada sebelum Big Bang? Ini bukan hanya penemuan, ini adalah sebuah tantangan terhadap realitas itu sendiri, sebuah bisikan dari sisi lain, permulaan. Untuk memahami betapa mengejutkannya penemuan ini, kita harus menyelam sedikit lebih dalam ke dalam cara para astronom mengukur alam semesta. Bayangkan Anda mendengar suara siren ambulans. Saat mendekat, nadanya tinggi, saat menjauh, nadanya menjadi lebih rendah. Fenomena ini disebut efek Doppler. Cahaya juga berperilaku dengan cara yang sama. Karena alam semesta kita terus mengembang sejak Big Bang, hampir semua galaksi menjauh dari kita. Saat galaksi-galaksi ini menjauh, gelombang cahaya yang mereka pancarkan menjadi meregang, bergeser ke arah ujung spektrum yang lebih merah. Ini disebut pergeseran merah atau redshift. Semakin cepat sebuah galaksi menjauh dari kita, semakin besar pergeseran merahnya. Dan karena galaksi yang paling jauh adalah yang bergerak paling cepat dan cahayanya membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai kita, pergeseran merah menjadi pengukur jarak dan usia kosmik yang andal. Galaksi-galaksi paling awal yang diharapkan dapat dilihat Webb seharusnya memiliki pergeseran merah yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa kita melihatnya sebagaimana adanya tidak lama setelah Big Bang. Namun, objek anomali ini memiliki pergeseran merah yang melampaui skala. Jika data itu benar, perhitungannya menunjukkan bahwa cahaya dari objek ini mulai melakukan perjalanannya sekitar 14,5 miliar tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Ini menciptakan paradoks waktu yang fundamental. Bagaimana mungkin sebuah objek ada dan memancarkan cahaya 700 juta tahun sebelum alam semesta itu sendiri ada? Ini seperti menemukan fosil dinosaurus di dalam batuan yang terbentuk 1 miliar tahun sebelum dinosaurus pertama kali muncul. Ini melanggar urutan sebab akibat yang kita pahami. Seluruh bangunan kosmologi modern kita berdiri di atas fondasi bahwa tidak ada yang lebih tua dari Big Bang. Penemuan ini bukan sekadar retakan di fondasi itu. Ini adalah gempa bumi yang mengancam untuk meruntuhkan seluruh bangunan. Reaksi pertama komunitas ilmiah terhadap klaim luar biasa seperti itu adalah skeptisisme yang sehat. Langkah pertama adalah mencoba membuktikan bahwa itu salah. Setiap kemungkinan kesalahan harus diselidiki secara menyeluruh. Mungkinkah ada masalah dengan instrumen Webb yang canggih? Teleskop ini adalah keajaiban rekayasa yang tak tertandingi, tetapi tidak ada instrumen yang sempurna. Para insinyur dan ilmuwan memeriksa setiap sirkuit, setiap detektor, dan setiap baris kode yang memproses data. Mereka menjalankan diagnostik berulang kali, mencari kesalahan sekecil apapun yang dapat menyebabkan pembacaan yang salah. Hasilnya selalu sama, instrumen berfungsi dengan sempurna. Data itu nyata. Lalu, mungkinkah kita salah menafsirkan apa yang kita lihat? Mungkin objek ini sebenarnya jauh lebih dekat, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak sangat tua dan jauh. Salah satu kandidat utama untuk ilusi kosmik semacam ini adalah pelensaan gravitasi. Teori relativitas umum Einstein mengatakan kepada kita bahwa objek masif seperti gugus galaksi dapat membengkokkan jalinan ruang waktu. Cahaya yang melewati medan gravitasi yang kuat ini akan dibelokkan, seperti cahaya yang melewati lensa.
Efek ini dapat memperbesar dan mendistorsi gambar objek yang jauh di belakangnya, membuatnya tampak lebih terang atau bahkan menciptakan beberapa gambar dari objek yang sama. Mungkinkah objek anomali ini adalah tipuan cahaya, sebuah galaksi yang lebih muda yang cahayanya telah diregangkan secara ekstrim oleh lensa gravitasi yang tidak terlihat? Tim mengarahkan teleskop lain dan melakukan analisis komputasi yang rumit untuk memetakan materi baik yang terlihat maupun yang gelap di antara kita dan objek misterius itu. Mereka tidak menemukan gugus galaksi masif atau lubang hitam supermasif yang mampu menciptakan efek plensaan sebesar yang dibutuhkan untuk menjelaskan pergeseran merah yang ekstrem itu. Setiap jalan buntu, setiap upaya untuk membantah penemuan itu hanya memperkuat misteri. Objek itu ada di sana dan usianya tampak mustahil. Mari kita bernapas sejenak dan merenungkan implikasinya. Jika data itu benar dan bukan ilusi, maka kita dipaksa untuk menghadapi kemungkinan bahwa model Big Bang kita tidak lengkap atau bahkan salah. Ini adalah pemikiran yang menakutkan sekaligus menggembirakan. Sains berkembang dengan menantang asumsi-asumsi yang paling mendasar sekalipun. Jadi mari kita jelajahi kemungkinan pertama. Apa jika Big Bang bukanlah awal yang mutlak? Bagaimana jika itu hanyalah sebuah transisi dalam siklus kosmik yang tak berujung? Ide ini dikenal sebagai model siklik atau Big Bounce. Dalam skenario ini, alam semesta kita lahir dari sisa-sisa alam semesta sebelumnya. Bayangkan sebuah alam semesta yang mengembang seperti milik kita, tetapi pada akhirnya tarikan gravitasi dari semua materi dan energi gelap di dalamnya menyebabkan ekspansi melambat, berhenti, dan kemudian berbalik. Alam semesta mulai runtuh kembali ke dalam dirinya sendiri, menjadi semakin panas dan padat dalam proses yang disebut Big Crunch. Tepat sebelum mencapai singularitas, suatu kekuatan baru, mungkin fisika kuantum yang belum kita pahami, menyebabkan alam semesta memantul. Ledakan besar baru terjadi dan siklus dimulai lagi. Dalam gambaran ini, sejarah tidak memiliki awal atau akhir yang sejati, hanya siklus ekspansi dan kontraksi yang abadi. Objek yang ditemukan Webb mungkin adalah peninggalan sebuah fosil dari siklus alam semesta sebelumnya yang entah bagaimana berhasil selamat dari proses Big Bounce yang dahsyat dan menyeberang ke era kita. Ini adalah ide yang sangat spekulatif, tetapi memberikan penjelasan yang elegan untuk objek yang lebih tua dari Big Bang. Ini mengubah Big Bang dari peristiwa penciptaan tunggal menjadi momen kelahiran kembali, salah satu dari rangkaian kelahiran dan kematian kosmik yang tak terbatas. Ini juga berarti bahwa materi yang membentuk tubuh kita, atom-atom di udara yang kita hirup, mungkin telah ada dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta sebelumnya. Sekarang, mari kita pertimbangkan kemungkinan lain yang sama-sama membingungkan. Bagaimana jika objek misterius ini bukan dari alam semesta sebelumnya, melainkan dari alam semesta lain? Ini membawa kita ke ranah teori multiverse, khususnya model brain cosmology yang muncul dari teori string. Bayangkan alam semesta, kita bukan satu-satunya. Bayangkan ia adalah membran 3 dimensi yang datar dan luas, atau brain, yang mengambang dalam ruang berdimensi lebih tinggi, seperti selembar kertas di dalam sebuah ruangan besar. Di ruangan besar itu ada banyak lembaran kertas lain, brane-brane lain, masing-masing merupakan alam semesta tersendiri dengan hukum fisikanya sendiri. Sebagian besar waktu, alam semesta ini ada secara paralel, tidak menyadari satu sama lain. Namun, terkadang dua brane ini bisa bertabrakan. Menurut beberapa teori, tabrakan dahsyat antara dua brane inilah yang memicu Big Bang kita. Energi kinetik dari tumbukan itu diubah menjadi materi dan energi yang mengisi kosmos kita. Dalam skenario ini, objek yang dilihat Webb bisa jadi adalah bekas luka atau sisa materi dari bran lain, atau mungkin bahkan sepotong kecil dari alam semesta lain itu sendiri yang terperangkap dalam alam semesta kita selama tabrakan. Ini akan menjelaskan usianya yang tampak lebih tua karena ia berasal dari kerangka waktu yang ada sebelum tabrakan yang melahirkan alam semesta kita. Ide ini membuka kemungkinan yang tak terbatas. Jika ada alam semesta lain, apakah mereka memiliki kehidupan? Apakah hukum fisika mereka berbeda? Penemuan Webb bisa menjadi bukti pengamatan pertama bahwa kita adalah bagian dari realitas yang jauh lebih besar dan lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan, sebuah kosmos kosmik yang dipenuhi dengan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pemikiran yang bisa membuat pikiran kita melayang saat kita tertidur, membayangkan kemungkinan tak terbatas yang tersembunyi di balik tabir realitas kita.
Ada seorang fisikawan dan matematikawan brilian bernama Sir Roger Penrose yang mengusulkan visi lain tentang keabadian kosmik yang ia sebut Conformal Cyclic Cosmology atau CCC. Teorinya memiliki keindahan puitis yang sempurna untuk perenungan sebelum tidur. Menurut Penrose, Big Bang bukanlah awal dan kematian panas alam semesta di mana semua bintang telah padam dan hanya ada partikel-partikel yang tersebar tipis dalam kegelapan yang dingin, bukanlah akhir. Sebaliknya, akhir dari satu alam semesta menjadi awal dari yang berikutnya dalam sebuah suksesi eon atau zaman kosmik. Begini cara kerjanya, setelah triliunan-triliun tahun, alam semesta kita akan menjadi tempat yang sangat kosong dan dingin. Semua materi akan meluruh, bahkan lubang hitam pun akan menguap melalui radiasi Hawking. Pada titik ini, satu-satunya hal yang tersisa adalah foton dan partikel tak bermassa lainnya. Dalam alam semesta yang hanya dihuni oleh partikel tak bermassa, konsep skala, ukuran dan waktu menjadi tidak berarti. Alam semesta yang sangat besar dan kosong secara matematis menjadi setara dengan alam semesta yang sangat kecil dan padat seperti kondisi sebelum Big Bang. Pada titik ini terjadi transisi. Akhir yang dingin dari satu eon secara mulus menjadi Big Bang yang panas dari eon berikutnya. Apa artinya ini bagi objek misterius kita? Penrose berteori bahwa beberapa sinyal dari ion sebelumnya bisa bocor atau tercetak pada alam semesta kita. Dia secara khusus memprediksi adanya pola melingkar dengan variasi suhu rendah di latar belakang gelombang mikrokosmik yang dia sebut Hawking Points, yang merupakan sisa-sisa penguapan lubang hitam supermasif dari ion sebelumnya. Mungkinkah objek yang ditemukan Webb adalah jenis peninggalan yang berbeda? Mungkin sebuah struktur superpadat dari peradaban yang sangat maju dari ion sebelumnya yang berhasil bertahan dari transisi. Ini adalah fiksi ilmiah yang menjadi fisika teoretis. Penemuan Webb mungkin adalah pesan dalam botol pertama yang kita temukan yang diluncurkan dari lautan waktu kosmik sebelumnya. Sekarang mari kita kembali dari spekulasi yang liar dan mempertimbangkan kemungkinan yang lebih sederhana. Meskipun tidak kalah revolusionernya, bagaimana jika masalahnya bukan pada Big Bang tetapi pada penggaris kosmik kita? Bagaimana jika pemahaman kita tentang pergeseran merah dan perluasan alam semesta tidak sepenuhnya benar? Selama ini kita mengasumsikan bahwa pergeseran merah sebuah objek hanya disebabkan oleh perluasan ruang, semakin jauh semakin merah. Asumsi ini didasarkan pada pengamatan Edwin Hubble pada awal abad ke-20 dan telah menjadi landasan kosmologi selama 100 tahun. Namun beberapa astronom pemberontak seperti Halton Arp berpendapat bahwa ada jenis pergeseran merah lain yang disebut pergeseran merah intrinsik yang tidak ada hubungannya dengan jarak. Arp mengklaim telah menemukan contoh kuasar dengan pergeseran merah tinggi yang tampaknya terhubung secara fisik dengan galaksi dengan pergeseran merah rendah, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin jika pergeseran merah hanya mengukur jarak. Teorinya sebagian besar diabaikan oleh komunitas arus utama. Namun, penemuan Webb dapat memaksa kita untuk melihat kembali ide-ide ini. Mungkinkah objek anomali ini sebenarnya adalah objek yang lebih muda dan lebih dekat, tetapi memiliki pergeseran merah intrinsik yang sangat tinggi karena suatu proses fisika yang belum kita ketahui? Mungkin ia terbuat dari jenis materi yang berbeda atau baru saja dikeluarkan dari inti galaksi aktif dengan kecepatan yang luar biasa. Jika ini benar, maka banyak dari apa yang kita pikir kita ketahui tentang skala dan usia alam semesta bisa jadi salah. Banyak galaksi yang kita anggap jauh dan kuno mungkin sebenarnya lebih dekat dan lebih muda. Ini akan menjadi perombakan total pemahaman kita tentang kosmos, dan itu semua dipicu oleh satu titik cahaya kecil yang menolak untuk mengikuti aturan. Mari kita tarik napas dalam-dalam sekali lagi, rasakan udara memenuhi paru-paru Anda, dan sekarang hembuskan perlahan. Bersamaan dengan napas itu, lepaskan asumsi-asumsi Anda. Mari kita pertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin bukan pergeseran merahnya yang salah, tetapi model perluasan alam semesta kita yang perlu disesuaikan. Model standar kosmologi yang dikenal sebagai lambda CDM mengasumsikan bahwa alam semesta diisi oleh materi biasa, materi gelap, dark matter, dan energi gelap. Dark energy diwakili oleh konstanta kosmologis lambda. Model ini sangat berhasil dalam menjelaskan banyak pengamatan, tetapi ia memiliki beberapa masalah seperti tegangan Hubble, ketidaksesuaian dalam pengukuran laju perluasan alam semesta saat ini. Mungkinkah di alam semesta yang sangat awal fisika perluasan berbeda?
Mungkin peran energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong percepatan ekspansi alam semesta saat ini berbeda secara dramatis di masa lalu. Beberapa teori mengusulkan bahwa ada periode inflasi kedua yang singkat atau bahwa sifat energi gelap telah berubah seiring waktu. Perubahan dalam laju ekspansi di masa lalu dapat mengacaukan perhitungan kita tentang usia dan jarak berdasarkan pergeseran merah. Objek yang dilihat Webb mungkin berasal dari era di mana ruang waktu mengembang dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita duga. Jika demikian, objek itu mungkin tidak benar-benar lebih tua dari Big Bang dalam pengertian linear. Sebaliknya, ia mungkin berasal dari wilayah ruang waktu yang terputus atau berevolusi secara berbeda, di mana jam kosmik berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Ini seperti menemukan sebuah pulau di mana evolusi berjalan 10 kali lebih cepat. Webb mungkin telah menemukan pulau waktu kosmik semacam itu, sebuah jendela ke dalam fisika eksotis dari alam semesta bayi, yang memaksa kita untuk menulis ulang aturan perluasan kosmik itu sendiri. Sekarang, mari kita mengalihkan fokus kita dari objek itu sendiri ke lingkungan di sekitarnya. Terkadang petunjuk terbesar tidak terletak pada anomali, tetapi pada konteksnya. Objek misterius ini tidak ditemukan sendirian di dalam kehampaan. Ia adalah bagian dari gambar Deep Field Web, sebuah permadani yang kaya akan galaksi-galaksi dalam berbagai tahap evolusi. Salah satu penemuan paling mengejutkan dari Webb secara umum adalah bahwa galaksi-galaksi di alam semesta awal tampaknya jauh lebih matang dan terstruktur daripada yang diperkirakan. Model sebelumnya memprediksi bahwa galaksi-galaksi pertama akan menjadi gumpalan kecil yang kacau. Sebaliknya, Webb menemukan galaksi-galaksi piringan yang teratur dengan batang-batang pusat mirip dengan galaksi Bima Sakti kita, yang ada hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Ini adalah teka-teki besar. Bagaimana galaksi bisa tumbuh dan matang begitu cepat? Ini seperti melihat seorang bayi yang baru lahir sudah bisa berjalan dan berbicara dalam kalimat lengkap. Mungkin objek anomali kita adalah kunci untuk teka-teki ini. Mungkinkah ia adalah benih galaksi? Sebuah objek primordial, mungkin lubang hitam primordial yang terbentuk langsung setelah Big Bang, atau konsentrasi materi gelap yang sangat padat, yang bertindak sebagai jangkar gravitasi, mempercepat pembentukan galaksi di sekitarnya secara dramatis. Dalam skenario ini, objek itu sendiri bisa jadi lebih tua dari bintang-bintang di galaksi yang dihuninya, bahkan mungkin lebih tua dari sebagian besar materi di alam semesta. Ia akan menjadi leluhur kosmik, sebuah sisa dari kondisi paling awal alam semesta, yang kemudian memicu penciptaan struktur yang lebih kompleks. Penemuan Webb mungkin bukan tentang menemukan sesuatu yang ada sebelum Big Bang, tetapi tentang menemukan blok bangunan fundamental mesin penciptaan galaksi yang telah hilang dari model kita selama ini. Mari kita pertimbangkan materi gelap, komponen paling misterius di alam semesta kita. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyentuhnya, ia tidak berinteraksi dengan cahaya. Namun kita tahu ia ada karena efek gravitasinya pada bintang dan galaksi. Materi gelap membentuk sekitar 85% dari seluruh materi di kosmos. Ia adalah kerangka tak terlihat, di mana alam semesta yang terlihat dibangun. Model standar kita mengasumsikan bahwa materi gelap itu dingin, artinya partikel-partikelnya bergerak lambat dan menggumpal bersama dengan mudah, membentuk halo besar tempat galaksi-galaksi terbentuk. Tapi bagaimana jika asumsi ini salah? Bagaimana jika ada berbagai jenis materi gelap? Atau jika ia memiliki sifat yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Mungkinkah objek anomali Webb adalah bukti dari jenis materi gelap yang eksotis? Mungkin sebuah bintang materi gelap yang ditenagai oleh anihilasi partikelnya sendiri, bukan fusi nuklir. Atau mungkin sebuah halo materi gelap yang begitu padat sehingga runtuh dengan sendirinya di bawah gravitasinya sendiri, membentuk objek padat bahkan sebelum materi biasa sempat mendingin dan membentuk bintang pertama. Jika objek ini sebagian besar atau seluruhnya terbuat dari materi gelap, ia akan berperilaku sangat berbeda dari objek normal. Ia bisa terbentuk lebih awal dan cahayanya atau lebih tepatnya radiasi yang dipancarkannya dari interaksi gravitasi atau peluruhan partikel bisa memiliki tanda tangan spektral yang aneh yang kita salah tafsirkan sebagai pergeseran merah yang ekstrim. Ini akan menjadi penemuan yang monumental karena ini akan menjadi pertama kalinya kita secara langsung mengamati konsentrasi materi gelap itu sendiri, bukan hanya efek gravitasinya. Objek misterius itu mungkin adalah batu Rosetta yang akan memungkinkan kita untuk akhirnya memahami sifat dari semesta yang tak terlihat.
Saat kita terus mengembara dalam lautan kemungkinan ini, biarkan pikiran Anda tetap terbuka. Mari kita sentuh ide yang paling radikal, ide yang berbatasan dengan filosofi. Bagaimana jika alam semesta kita adalah sebuah simulasi? Hipotesis simulasi yang dipopulerkan oleh filsuf Nick Bostrom menyatakan bahwa jika sebuah peradaban menjadi cukup maju secara teknologi, mereka hampir pasti akan menciptakan simulasi realitas yang sangat canggih. Dan jika mereka menjalankan banyak simulasi, maka secara statistik, kemungkinan besar kita hidup di dalam salah satu simulasi tersebut daripada di alam semesta dasar. Ini adalah latihan pikiran yang membingungkan, tetapi beberapa fisikawan menganggapnya serius. Mereka bahkan telah mengusulkan cara-cara untuk menguji hipotesis ini, seperti mencari piksel atau nilai resolusi dari ruang waktu pada skala terkecil. Dalam konteks ini, apa arti dari objek anomali Webb? Mungkinkah itu adalah bug dalam kode simulasi? Sebuah artefak yang tidak disengaja, di mana beberapa parameter seperti tanggal penciptaan salah dimasukkan. Atau mungkin itu adalah Easter egg, sebuah tanda tangan yang sengaja ditinggalkan oleh para pemrogram, sebuah petunjuk bagi penghuni simulasi bahwa realitas mereka tidak seperti yang terlihat. Mungkin juga itu adalah sisa dari simulasi sebelumnya, sebuah file cache yang tidak terhapus dengan benar saat alam semesta die reboot. Tentu saja ini adalah spekulasi murni, tidak ada bukti untuk mendukungnya. Namun sebagai kuliah pengantar tidur, ini adalah konsep yang sempurna untuk direnungkan. Ini memaksa kita untuk mempertanyakan sifat realitas itu sendiri. Saat Anda berbaring di tempat tidur, di dalam ruangan Anda, di planet Anda, di alam semesta Anda, tanyakan pada diri sendiri seberapa nyata semua ini. Dan apakah ada cara untuk mengetahui dengan pasti? Mari kita tarik kembali pikiran kita dari jurang simulasi dan kembali ke fisika yang lebih membumi meskipun tidak kalah anehnya. Mari kita bicara tentang lubang cacing. Secara teoretis diizinkan oleh relativitas umum Einstein, lubang cacing adalah jalan pintas hipotetis melalui ruang waktu. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh di alam semesta atau bahkan dua alam semesta yang berbeda. Sebagian besar model lubang cacing menunjukkan bahwa mereka sangat tidak stabil dan akan runtuh seketika, membuatnya tidak mungkin untuk dilewati. Namun, beberapa teori berspekulasi bahwa lubang cacing primordial bisa saja terbentuk di saat-saat awal Big Bang dan mungkin telah distabilkan oleh beberapa bentuk materi eksotis dengan tekanan negatif. Mungkinkah objek yang dilihat Webb bukanlah sebuah objek sama sekali, melainkan mulut lubang cacing? Kita mungkin tidak melihat sebuah galaksi kuno, tetapi cahaya dari galaksi di wilayah alam semesta yang sangat jauh atau dari alam semesta lain yang bersinar melalui terowongan kosmik ini. Cahaya yang melewati lubang cacing bisa mengalami distorsi gravitasi yang ekstrim, yang bisa menjelaskan pergeseran merahnya yang aneh. Ini akan tampak sebagai objek yang sangat terang dan sangat jauh, padahal sebenarnya itu adalah jendela ke tempat lain. Jika ini benar, maka Webb tidak hanya menemukan objek tertua, tetapi juga peta potensial ke bagian lain dari kosmos. Tentu saja kita tidak bisa melakukan perjalanan melaluinya, tetapi kita bisa mengintip ke dalamnya. Kita bisa mempelajari cahaya dari sisi lain, melihat bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang mungkin ada miliaran tahun cahaya di luar cakrawala pengamatan kita yang biasa. Ini akan menjadi penemuan geografi kosmik yang paling mendalam yang menunjukkan bahwa alam semesta mungkin terhubung dengan cara-cara yang tak terduga dan misterius. Sekarang, mari kita hening sejenak. Dengarkan kesunyian. Dalam kesunyian itu, mari kita pertimbangkan ide yang paling sederhana, namun mungkin yang paling sulit diterima. Bagaimana jika kita salah? Bukan hanya salah tentang satu detail kecil, tetapi salah tentang sesuatu yang sangat fundamental. Sains adalah proses membangun model untuk menjelaskan realitas, dan kemudian terus-menerus menguji model-model itu terhadap pengamatan. Terkadang sebuah pengamatan datang yang tidak sesuai, dan model itu harus direvisi atau dibuang sama sekali. Sepanjang sejarah, ini telah terjadi berulang kali. Kita pernah berpikir bumi adalah pusat alam semesta, sampai Kopernikus dan Galileo menunjukkan sebaliknya. Kita pernah berpikir ruang dan waktu itu mutlak, sampai Einstein menunjukkan bahwa mereka relatif. Mungkinkah penemuan Webb adalah momen Galileo berikutnya? Mungkin ada prinsip fisika baru yang belum kita temukan, yang mengatur alam semesta pada skala terbesar dan di masa-masa paling awal. Mungkin pemahaman kita tentang gravitasi, waktu, atau cahaya itu sendiri tidak lengkap.
Objek anomali ini mungkin adalah gejala pertama dari fisika baru ini, sebuah petunjuk yang menantang kita untuk berpikir di luar kerangka kerja kita saat ini. Ini adalah prospek yang menakutkan bagi para ilmuwan yang telah menghabiskan seluruh karir mereka membangun model saat ini. Tetapi ini juga merupakan prospek yang sangat menarik. Ini berarti masih ada misteri besar yang harus dipecahkan. Ini berarti masih ada alam semesta yang baru dan belum ditemukan untuk dijelajahi. Bukan hanya dengan teleskop, tetapi dengan pikiran kita. Penemuan ini mungkin bukan jawaban, melainkan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang akan mendorong generasi ilmuwan berikutnya untuk memimpikan kosmos yang baru. Mari kita alihkan perspektif kita dari yang sangat besar ke yang sangat kecil. Fisika kuantum, teori yang menggambarkan perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatom, adalah dunia yang aneh dan kontraintuitif. Partikel dapat berada di beberapa tempat sekaligus. Mereka dapat terhubung dalam jarak yang sangat jauh melalui keterikatan kuantum. Mungkin kunci untuk misteri kosmik kita terletak di dunia kuantum. Salah satu ide yang paling mendalam dalam fisika teoritis adalah bahwa seluruh alam semesta mungkin merupakan objek kuantum tunggal. Pada saat Big Bang, seluruh kosmos terjerat secara kuantum. Mungkin objek anomali Webb adalah manifestasi dari beberapa efek kuantum skala besar yang aneh. Mungkin ia terhubung atau terjerat dengan bagian lain dari alam semesta dengan cara yang memengaruhi cahayanya. Atau mungkin ia adalah fluktuasi vakum raksasa dari era paling awal, sebuah gelembung energi kuantum murni yang membeku menjadi struktur yang stabil saat alam semesta mengembang. Teori alam semesta holografik bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa realitas 3 dimensi kita mungkin sebenarnya adalah proyeksi dari informasi yang dikodekan pada permukaan 2 dimensi yang jauh seperti hologram. Jika ini benar, maka pemahaman kita tentang lokasi, jarak, dan waktu bisa jadi ilusi. Objek yang tampak lebih tua dari Big Bang mungkin tidak berada di masa lalu sama sekali, melainkan merupakan artefak dari cara informasi holografik ini diproyeksikan. Ini adalah ide-ide yang sangat abstrak di perbatasan matematika dan realitas. Namun, mereka mengingatkan kita bahwa alam semesta mungkin jauh lebih aneh dan lebih ajaib daripada yang dapat kita bayangkan, dan bahwa jawaban atas teka-teki terbesar mungkin tersembunyi di dalam partikel terkecil. Sekarang, mari kita berikan imajinasi kita sedikit kebebasan. Saat kita melayang di antara kesadaran dan tidur, mari kita pertimbangkan kemungkinan yang lebih eksotis. Sejauh ini, kita telah mengasumsikan bahwa objek ini adalah fenomena alam. Tetapi bagaimana jika tidak? Paradoks Fermi bertanya, jika alam semesta begitu besar dan tua, mengapa kita belum menemukan bukti kehidupan cerdas lainnya? Mungkin kita baru saja menemukannya. Mungkinkah objek ini adalah artefak buatan, sebuah megastruktur yang dibangun oleh peradaban tipe 3 pada skala Kardashev, sebuah peradaban yang mampu memanfaatkan energi dari seluruh galaksi. Mungkin itu adalah suar, sebuah mercusuar kosmik yang telah bersinar selama miliaran tahun menunggu untuk ditemukan. Pergeseran merahnya yang ekstrem mungkin bukan karena jarak, tetapi karena efek gravitasi yang sangat besar dari sumber dayanya, atau mungkin itu adalah sesuatu yang lebih subtil. Sebuah pesan yang dikodekan dalam spektrum cahayanya, sebuah transmisi yang ditujukan untuk peradaban yang cukup maju untuk membangun teleskop seperti Webb. Tentu saja tidak ada bukti untuk ini. Ini adalah fiksi ilmiah murni, namun ini adalah latihan pikiran yang menarik. Apa yang akan dilakukan peradaban yang begitu tua dan maju? Mereka mungkin telah melampaui biologi menjadi kesadaran energi murni. Mereka mungkin telah belajar memanipulasi jalinan ruang waktu itu sendiri. Objek yang kita lihat mungkin adalah pintu gerbang, mesin, atau bahkan bentuk kehidupan itu sendiri yang ada pada skala yang hampir tidak dapat kita pahami. Ini adalah pengingat bahwa saat kita mencari kehidupan di planet lain, kita mungkin perlu membuka pikiran kita terhadap kemungkinan bentuk kehidupan dan kecerdasan yang jauh di luar pengalaman kita sendiri. Mari kita kembali ke bumi sejenak. Bayangkan para astronom di seluruh dunia berkumpul di depan layar mereka, berdebat, berteori, dan merancang pengamatan baru. Penemuan ini telah memicu perlombaan ilmiah yang intens. Setiap teleskop besar di bumi dan di luar angkasa sekarang diarahkan ke petak kecil langit itu, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak data. Mereka menggunakan spektroskopi untuk memecah cahaya objek menjadi warna-warna konstituennya, mencari tanda-tanda elemen kimia.
Apakah komposisinya cocok dengan bintang-bintang dan galaksi yang kita kenal? Atau apakah ia mengandung elemen-elemen aneh yang menunjukkan asal-usul yang berbeda? Mereka mencari variabilitas. Apakah kecerahan objek berubah seiring waktu? Jika ya, itu bisa memberi kita petunjuk tentang ukurannya dan apa yang terjadi di dalamnya. Mereka mencoba mengukur gerakannya meskipun pada jarak yang sangat jauh ini hampir tidak mungkin. Setiap bit data baru dianalisis dengan cermat dibandingkan dengan puluhan teori yang bersaing. Ini adalah sains dalam bentuknya yang paling murni dan paling menarik. Ini adalah proses memecahkan teka-teki terbesar di alam semesta sepotong demi sepotong. Tidak ada jawaban yang mudah. Setiap pengamatan baru tampaknya hanya memperdalam misteri. Beberapa data tampaknya mendukung model siklik, sementara data lain menunjuk ke arah masalah dengan pergeseran merah. Komunitas terpecah, konferensi diadakan, makalah ditulis, dan perdebatan sengit terjadi. Dan melalui semua itu, objek itu tetap di sana. Sebuah titik cahaya yang tenang dan tak tergoyahkan menantang kita untuk memahaminya. Saat kita mendekati akhir perjalanan malam ini, mari kita pikirkan tentang waktu itu sendiri. Kita mengalaminya sebagai aliran linear dari masa lalu, melalui saat ini menuju masa depan. Tetapi fisika mengatakan kepada kita bahwa gambaran ini mungkin hanyalah ilusi. Menurut teori relativitas Einstein, tidak ada sekarang yang universal. Waktu relatif terhadap pengamat. Bagi foton yang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, waktu berhenti sama sekali. Seluruh perjalanan miliaran tahun dari objek jauh ke cermin web terjadi dalam sekejap dari sudut pandang foton itu. Mungkinkah pemahaman kita yang terbatas tentang waktu adalah alasan mengapa objek ini tampak seperti paradoks? Mungkin konsep sebelum Big Bang tidak ada artinya karena waktu itu sendiri diciptakan dalam Big Bang. Namun mungkin ada jenis waktu lain atau dimensi lain yang mirip waktu yang tidak kita sadari. Objek ini mungkin ada di dalam kerangka waktu yang berbeda, yang hanya sesekali bersinggungan dengan milik kita. Ini membawa kita ke pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah alam semesta memiliki tujuan atau arah? Apakah waktu benar-benar mengalir maju? Atau apakah masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya ada secara bersamaan dalam apa yang disebut alam semesta blok? Dalam pandangan ini, perjalanan hidup kita hanyalah penelusuran garis di sepanjang blok ruang waktu 4 dimensi ini. Penemuan web mungkin adalah pandangan sekilas pertama kita tentang struktur blok ini yang menunjukkan bahwa peta waktu jauh lebih kompleks daripada garis lurus sederhana yang kita bayangkan. Mari kita fokus pada cahaya dari objek misterius itu. Bayangkan seberkas cahaya tunggal, sebuah foton yang memulai perjalanannya lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu. Saat ia memulai perjalanannya, alam semesta adalah tempat yang sangat berbeda, jauh lebih kecil, lebih panas, dan lebih padat. Tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada kehidupan seperti yang kita kenal. Foton ini melakukan perjalanan melalui kegelapan kosmik yang hampir total. Selama miliaran tahun, ia melakukan perjalanan melintasi kehampaan yang terus mengembang. Ruang di sekitarnya meregangkan panjang gelombangnya sendiri, mengubahnya dari cahaya biru atau ultraviolet menjadi merah tua dan inframerah. Ia melewati awan gas purba yang perlahan-lahan runtuh untuk membentuk galaksi-galaksi pertama. Ia menyaksikan kelahiran dan kematian generasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ia melewati dekat lubang hitam supermasif yang melahap materi di sekitarnya. Ia menghindari tabrakan dengan triliunan partikel, debu, dan asteroid. Perjalanannya adalah sebuah epik kosmik yang luar biasa. Dan setelah semua waktu itu, setelah perjalanan yang hampir tak terbayangkan, pada suatu hari di abad ke-21, ia menyelesaikan perjalanannya. Ia menabrak segmen cermin berlapis emas dari sebuah teleskop yang dibangun oleh makhluk cerdas di sebuah planet biru kecil. Dan dalam sekejap itu, perjalanannya berakhir, tetapi ceritanya baru saja dimulai. Cerita yang dikandungnya dalam pergeseran merahnya, dalam spektrumnya, memiliki potensi untuk mengubah pemahaman kita tentang segalanya. Setiap foton yang kita kumpulkan dari objek ini adalah sebuah keajaiban, sebuah kapsul waktu yang selamat dari perjalanan terpanjang yang mungkin. Sekarang mari kita pikirkan tentang skala. Pikiran manusia tidak dirancang untuk memahami besarnya kosmos. Cobalah untuk membayangkan 100 miliar galaksi. Di setiap galaksi itu ada 100 miliar bintang. Jumlah ini begitu besar, sehingga menjadi tidak berarti. Namun penemuan web memaksa kita untuk menghadapi tidak hanya skala ruang, tetapi juga skala waktu yang dalam.
13,8 miliar tahun. Jika seluruh sejarah alam semesta adalah 1 tahun kalender, dengan Big Bang terjadi pada detik pertama tanggal 1 Januari, maka peradaban manusia modern baru muncul dalam 10 detik terakhir tanggal 31 Desember. Seluruh hidup Anda akan menjadi sepersekian detik sebelum tengah malam. Objek yang kita diskusikan malam ini berasal dari minggu pertama bulan Januari dalam kalender kosmik itu. Ia telah ada hampir sepanjang waktu itu sendiri. Merenungkan skala ini bisa menjadi pengalaman yang merendahkan hati. Masalah kita, kekhawatiran kita, tampaknya menjadi sangat kecil jika dibandingkan. Namun, itu juga bisa menjadi pengalaman yang memberdayakan. Fakta bahwa kita, makhluk yang hidup dalam sekejap mata kosmik di atas setitik debu, mampu membangun alat untuk melihat kembali ke awal waktu adalah pencapaian yang luar biasa. Itu adalah bukti keingintahuan dan kecerdasan kita. Kita mungkin kecil, tetapi kita memiliki kemampuan untuk memahami alam semesta yang melahirkan kita. Dan dalam pemahaman itu, kita menemukan tempat kita di dalam kosmos. Kita bukan hanya pengamat pasif, kita adalah cara alam semesta untuk mengetahui dirinya sendiri. Mari kita pertimbangkan kembali pertanyaan tentang keunikan. Apakah objek ini satu-satunya dari jenisnya, atau apakah Webb hanya melihat puncak gunung es? Gambar di field hanya mencakup sebagian kecil langit setara dengan ukuran sebutir pasir yang dipegang sejauh lengan. Jika objek anomali ini ditemukan di area sekecil itu, maka secara statistik langit harus dipenuhi dengan objek serupa. Mungkin alam semesta purba dipenuhi dengan peninggalan-peninggalan dari era sebelumnya atau benih-benih galaksi primordial atau jendela-jendela ke alam semesta lain. Mungkin mereka tidak jarang sama sekali, kita hanya tidak memiliki teknologi untuk melihatnya sampai sekarang. Jika ini benar, maka ini akan mengubah astronomi selamanya. Pencarian objek bergeser merah tinggi, high redshift, akan menjadi perburuan harta karun kosmik, mencari anomali-anomali lain yang menentang penjelasan. Setiap gambar deep field yang baru akan dipindai tidak hanya untuk galaksi terjauh, tetapi juga untuk objek tertua. Kita mungkin mulai memetakan geografi pra-Big Bang atau menemukan pola dalam distribusi objek-objek anomali ini yang dapat memberitahu kita tentang kondisi di alam semesta sebelumnya atau sifat dari multiverse. Penemuan tunggal ini bisa membuka bidang studi yang sama sekali baru, arkeologi kosmik. Kita tidak lagi hanya mempelajari sejarah alam semesta kita, tetapi juga prasejarahnya. Ini adalah prospek yang mendebarkan, yang menunjukkan bahwa era penemuan terbesar dalam astronomi mungkin bukan di belakang kita, tetapi tepat di depan kita. Mari kita jelajahi satu lagi sudut pandang teoretis yang dikenal sebagai teori hantu kosmik. Ide ini mengusulkan bahwa partikel dan medan dari alam semesta sebelumnya tidak sepenuhnya terhapus oleh Big Bang. Sebaliknya, mereka mungkin meninggalkan hantu atau jejak samar yang berinteraksi sangat lemah dengan materi di alam semesta kita. Interaksi ini mungkin terlalu lemah untuk dideteksi oleh sebagian besar eksperimen, tetapi dalam kondisi ekstrim di alam semesta awal, efeknya mungkin menjadi nyata. Objek yang ditemukan Webb mungkin bukan objek fisik dalam pengertian normal. Mungkin itu adalah konsentrasi besar dari medan hantu ini yang entah bagaimana menjadi terlihat atau berinteraksi dengan cahaya dengan cara yang tidak biasa. Ia mungkin memancarkan radiasi yang meniru tanda tangan galaksi yang sangat tua. Padahal sebenarnya ia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah gema dari realitas yang telah lama berlalu. Ini seperti melihat bayangan samar dari sebuah bangunan yang telah lama dihancurkan, yang entah bagaimana masih terpantul di jendela gedung baru. Teori ini menarik karena ia tidak memerlukan pelanggaran kausalitas atau siklus alam semesta yang tak terbatas. Ia hanya mengasumsikan bahwa Big Bang tidak 100% efisien dalam menghapus papan tulis kosmik. Beberapa coretan dari perhitungan sebelumnya mungkin masih tersisa. Penemuan Webb mungkin adalah coretan pertama yang berhasil kita baca. Sebuah pesan samar dari kosmos yang ada sebelumnya. Saat pikiran kita mulai melambat, mari kita sentuh dampak emosional dan filosofis dari penemuan ini. Selama ribuan tahun, umat manusia telah menatap bintang-bintang dan bertanya, dari mana kita berasal? Setiap budaya telah menciptakan mitos penciptaannya sendiri, cerita-cerita untuk menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Sains memberi kita mitos penciptaan kita sendiri, Big Bang. Ini adalah cerita yang kuat, didukung oleh bukti. Tetapi pada intinya, ia masih memenuhi kebutuhan manusia yang mendalam untuk mengetahui
mengetahui permulaan kita. Penemuan objek yang lebih tua dari Big Bang menantang narasi ini. Ini menunjukkan bahwa permulaan mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mungkin tidak ada momen nol yang tunggal. Ini bisa terasa meresahkan, seolah-olah tanah di bawah kaki kita telah bergeser, tetapi itu juga bisa membebaskan. Ini berarti bahwa alam semesta mungkin lebih tua, lebih besar, dan lebih misterius daripada yang pernah kita impikan. Ini membuka pintu ke kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar, sebuah epik yang membentang melintasi aion dan mungkin bahkan alam semesta. Alih-alih satu bab, kita mungkin berada di tengah-tengah perpustakaan yang tak terbatas. Merenungkan ini saat Anda tertidur dapat memberikan rasa damai yang mendalam. Tidak ada tekanan untuk mengetahui semua jawaban. Cukuplah untuk mengagumi misteri itu, untuk merasakan kekaguman pada kosmos yang begitu luas dan kompleks, sehingga ia akan selalu memiliki rahasia baru untuk diungkapkan. Biarkan rasa ingin tahu menggantikan kecemasan. Biarkan keajaiban membimbing Anda ke dalam mimpi. Mari kita bayangkan sejenak kita adalah para ilmuwan yang membuat penemuan ini. Rasakan campuran kegembiraan dan ketakutan. Kegembiraan karena menemukan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang akan tercatat dalam buku sejarah. Ketakutan karena penemuan Anda menantang konsensus yang telah mapan selama beberapa dekade. Anda harus memeriksa ulang pekerjaan Anda 100 kali karena Anda tahu seluruh dunia akan memeriksanya. Anda akan menghadapi kritik dan skeptisisme dari rekan-rekan Anda. Beberapa akan menuduh Anda melakukan kesalahan. Yang lain akan menolak data Anda begitu saja karena tidak sesuai dengan teori mereka. Anda harus berjuang agar pekerjaan Anda dipublikasikan. Anda harus mempertahankannya di konferensi. Ini adalah sisi manusia dari sains. Ini bukan hanya tentang angka dan data, ini tentang keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk menantang otoritas. Para ilmuwan di balik penemuan web ini adalah penjelajah modern. Mereka tidak berlayar melintasi lautan yang belum dipetakan, tetapi mereka menavigasi lautan waktu yang dalam. Mereka adalah para pemecah teka-teki detektif kosmik yang mencoba menyatukan petunjuk-petunjuk samar dari TKP tertua di alam semesta. Pekerjaan mereka adalah pengingat bahwa kemajuan sering kali datang dari anomali, dari titik-titik data yang tidak masuk akal. Ini adalah pengingat untuk memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai, karena disitulah penemuan terbesar seringkali menunggu. Mari kita kembali ke gambar itu sendiri, gambar dari teleskop Webb. Lihatlah dalam pikiran Anda. Sebuah bidang hitam pekat ditaburi dengan permata-permata cahaya. Setiap titik adalah sebuah galaksi, sebuah pulau alam semesta yang berisi miliaran bintang. Beberapa galaksi besar dan spiral seperti milik kita, yang lain kecil dan tidak beraturan. Ada yang berwarna biru cemerlang, penuh dengan bintang-bintang muda yang panas. Ada yang berwarna merah tua, galaksi-galaksi kuno yang cahayanya telah melakukan perjalanan hampir sepanjang waktu untuk mencapai kita. Dan di antara mereka semua ada satu titik cahaya yang menonjol. Titik yang seharusnya tidak ada di sana. Titik yang lebih tua dari gambar itu sendiri. Saat Anda melihat permadani kosmik ini, sadarilah bahwa Anda sedang melihat sejarah, Anda sedang melihat proses penciptaan yang sedang berlangsung. Anda sedang menyaksikan evolusi alam semesta secara real time. Dan Anda juga merupakan bagian dari gambar itu. Atom-atom yang membentuk tubuh Anda ditempa di dalam inti bintang-bintang yang telah lama mati, bintang-bintang yang pernah menjadi bagian dari galaksi-galaksi seperti yang ada di gambar itu. Anda terbuat dari debu bintang. Ada hubungan yang tak terpisahkan antara Anda dan titik-titik cahaya yang jauh itu. Memahami alam semesta adalah memahami diri sendiri. Saat Anda tertidur malam ini, ketahuilah bahwa Anda tidak terpisah dari kosmos. Anda adalah ekspresi sadarnya. Anda adalah cara alam semesta memandang dan mengagumi keindahannya sendiri. Mari kita pertimbangkan apa arti penemuan ini bagi masa depan. Jika dikonfirmasi, ini akan memicu revolusi dalam fisika dan kosmologi. Generasi baru fisikawan teoretis akan terinspirasi untuk mengembangkan model-model baru yang dapat mengakomodasi objek pra-Big Bang. Para insinyur akan mulai merancang teleskop generasi berikutnya yang lebih besar dan lebih kuat dari Webb yang dirancang khusus untuk mencari dan mempelajari anomali-anomali ini. Mungkin kita akan membangun teleskop di sisi jauh bulan, terlindung dari gangguan radio bumi untuk mendengarkan sinyal-sinyal samar dari alam semesta awal.
Mungkin kita akan mengirim wahana antariksa yang dilengkapi dengan jam atom yang sangat presisi untuk menguji relativitas umum pada skala kosmik dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan ini adalah sebuah katalis. Ini akan mempercepat laju kemajuan ilmiah. Ini adalah pengingat bahwa bahkan ketika kita berpikir kita memiliki gambaran yang cukup bagus tentang cara kerja alam semesta, selalu ada kejutan yang menunggu di tikungan. Selalu ada lapisan misteri yang lebih dalam untuk dikupas. Masa depan eksplorasi kosmik akan ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penemuan ini. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang saat ini hanya ada dalam fiksi ilmiah. Melakukan perjalanan melalui lubang cacing, memanfaatkan energi dari vakum, atau bahkan memahami bagaimana menciptakan alam semesta kita sendiri. Sekarang, mari kita tarik semua benang ini bersama-sama. Kita memiliki sebuah objek, sebuah titik cahaya anomali yang ditangkap oleh teleskop paling kuat kita. Usianya yang tampak berdasarkan pengukuran pergeseran merah standar mendahului Big Bang menciptakan sebuah paradoks. Kita telah menjelajahi banyak kemungkinan penjelasan. Mungkin itu adalah ilusi yang disebabkan oleh pelensaan gravitasi. Mungkin itu adalah peninggalan dari alam semesta siklik sebelumnya. Mungkin itu adalah puing-puing dari tabrakan dengan alam semesta lain. Mungkin pemahaman kita tentang pergeseran merah atau perluasan alam semesta tidak lengkap. Mungkin itu adalah manifestasi dari materi gelap eksotis atau bug dalam simulasi kosmik. Mungkin itu adalah mulut lubang cacing atau artefak dari peradaban kuno, atau mungkin itu hanyalah petunjuk pertama dari prinsip fisika baru yang belum kita temukan. Setiap kemungkinan ini dengan caranya sendiri sangat mendalam. Setiap kemungkinan membuka pintu ke pemahaman yang lebih kaya dan lebih kompleks tentang realitas. Misteri ini tidak memiliki jawaban yang mudah dan itulah yang membuatnya begitu indah. Ini adalah undangan terbuka untuk bertanya, berimajinasi, dan bermimpi. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling dalam dan keheningan yang paling mutlak, alam semesta masih memiliki cerita untuk diceritakan, cerita-cerita yang baru saja kita mulai pelajari cara membacanya. Saat kita mempersiapkan diri untuk tidur, mari kita kembali ke sensasi berada di sini sekarang. Rasakan berat tubuh Anda di atas kasur. Rasakan kelembutan selimut Anda. Dengarkan ritme napas Anda yang tenang, masuk dan keluar. Setiap napas menghubungkan Anda dengan saat ini. Dan pada saat yang sama, setiap atom dalam napas Anda menghubungkan Anda dengan Big Bang dan segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Anda adalah jembatan antara yang sangat kecil dan yang sangat besar, antara sekejap dan keabadian. Misteri objek pra-Big Bang bukanlah masalah yang harus Anda pecahkan malam ini. Biarkan para ilmuwan yang mengkhawatirkannya. Bagi Anda malam ini, biarlah itu menjadi sumber keajaiban. Biarlah itu menjadi pengingat akan misteri agung tempat kita menjadi bagiannya. Biarkan pikiran Anda mengembara dengan bebas di antara bintang-bintang dan kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam ketidaktahuan. Sebaliknya ada kegembiraan penemuan yang tak ada habisnya. Alam semesta tidak terburu-buru untuk mengungkapkan semua rahasianya, dan Anda juga tidak perlu terburu-buru untuk memahaminya. Cukuplah beristirahat dalam pengetahuan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Dan dalam penerimaan itu, temukan kedamaian, temukan keheningan, temukan tidur. Mari kita lakukan satu visualisasi terakhir sebelum Anda benar-benar tertidur. Bayangkan Anda mengambang di luar angkasa dengan aman dan nyaman. Di bawah Anda, planet bumi berputar perlahan, sebuah permata biru dan putih yang cemerlang. Anda merasa benar-benar damai tanpa bobot. Sekarang Anda mulai melakukan perjalanan menjauh dari bumi, lebih cepat dan lebih cepat. Anda melewati bulan, Mars, dan raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Tata surya menyusut menjadi titik terang di belakang Anda. Anda sekarang melakukan perjalanan melalui ruang antar bintang, melewati nebula-nebula berwarna-warni tempat bintang-bintang baru lahir. Anda meninggalkan galaksi Bima Sakti, melihat lengan spiralnya yang megah dari atas. Anda terus melaju, melintasi kehampaan antar galaksi yang luas. Gugusan galaksi melintas seperti kota-kota cahaya di malam hari. Perjalanan Anda sekarang adalah perjalanan menembus waktu. Saat Anda bergerak lebih jauh, Anda melihat galaksi-galaksi menjadi lebih muda, lebih kecil, dan lebih merah. Anda sedang mendekati fajar kosmik. Akhirnya Anda tiba di tujuan Anda. Di depan Anda, dalam kegelapan beludru, ada objek misterius itu. Ia bersinar dengan cahaya merah purba. Anda tidak tahu apa itu.
Itu adalah sebuah teka-teki, tetapi Anda tidak merasa perlu untuk memecahkannya. Anda hanya mengapung di hadapannya, dipenuhi dengan rasa kagum yang dalam. Anda menyaksikan cahaya dari sebelum waktu. Dan dalam kesaksian yang sunyi itu, Anda merasakan hubungan dengan misteri paling mendasar dari keberadaan. Tahan perasaan kagum itu saat Anda membiarkan diri Anda melayang lebih jauh, bukan melalui ruang, tetapi ke dalam tidur yang lelap dan memulihkan. Jawaban akhir atas teka-teki ini mungkin tidak datang dalam hidup kita. Mungkin perlu beberapa dekade atau bahkan berabad-abad pengamatan dan pengembangan teori untuk benar-benar memahami apa yang telah ditemukan oleh teleskop Webb. Dan itu tidak apa-apa. Sains adalah maraton, bukan lari cepat. Setiap generasi memberikan tongkat estafet pengetahuan kepada generasi berikutnya. Kita hidup di masa yang sangat istimewa, di mana kita dapat menyaksikan penemuan-penemuan ini terjadi secara real time. Kita adalah generasi pertama yang memiliki teknologi untuk melihat kembali ke fajar waktu. Ini adalah sebuah hak istimewa. Jadi, saat Anda berbaring di sini, di ambang tidur, hargai momen ini. Anda telah melakukan perjalanan melintasi kosmos dengan pikiran Anda malam ini. Anda telah bergulat dengan beberapa ide terbesar dan paling menantang dalam sains. Anda telah menghadapi paradoks dan merenungkan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Sekarang saatnya untuk beristirahat. Biarkan semua pikiran ini mengendap. Biarkan mereka menjadi bahan bakar untuk mimpi-mimpi Anda. Mungkin dalam tidur Anda akan menemukan jawaban Anda sendiri. Mungkin Anda akan memimpikan alam semesta baru. Alam semesta adalah tempat yang jauh lebih aneh, lebih indah, dan lebih misterius daripada yang kita duga. Dan penemuan ini hanyalah bab terbaru dalam buku cerita kosmik yang tak pernah berakhir. Cerita yang kita semua adalah bagian darinya. Cerita yang terus berlanjut bahkan saat kita tidur. Akhirnya, mari kita renungkan kembali judul kuliah malam ini, menemukan sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Ini adalah sebuah pernyataan puitis tentu saja, karena waktu seperti yang kita pahami dimulai dengan Big Bang. Namun, mungkin puisi ini menangkap kebenaran yang lebih dalam. Mungkin waktu bukanlah garis lurus tunggal. Mungkin ia bercabang, melingkar, atau ada dalam lapisan-lapisan. Mungkin alam semesta memiliki memori yang melampaui awal mulanya saat ini. Objek yang ditemukan Webb mungkin adalah manifestasi fisik dari memori kosmik itu. Sebuah pengingat bahwa masa kini selalu dibangun di atas masa lalu, bahkan masa lalu yang kita pikir tidak pernah ada. Ini adalah pemikiran yang menenangkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang di alam semesta. Energi diubah, materi diatur ulang, tetapi informasi dalam beberapa bentuk mungkin bertahan. Cerita-cerita dari alam semesta sebelumnya mungkin tertulis dalam hukum fisika kita, dalam distribusi materi gelap, atau dalam titik-titik cahaya anomali di teleskop kita. Saat Anda tertidur, ketahuilah bahwa Anda dikelilingi oleh cerita-cerita ini. Udara yang Anda hirup, cahaya bintang yang merembes melalui jendela Anda, semuanya adalah bagian dari narasi kuno ini. Anda tidak sendirian. Anda adalah bagian dari jalinan keberadaan yang luas dan abadi. Istirahatlah dengan baik, penjelajah kosmik. Perjalanan Anda malam ini telah selesai. Biarkan keheningan dan kegelapan membimbing Anda menuju pemulihan yang dalam. Jadi disinilah perjalanan kita berakhir untuk malam ini, mengambang di hadapan sebuah teka-teki kosmik. Kita telah melakukan perjalanan ke tepi waktu yang diketahui hanya untuk menemukan bahwa mungkin ada sesuatu di luarnya. Sebuah objek misterius yang ditangkap oleh mata emas teleskop Webb menantang kisah penciptaan kita yang paling mendasar. Apakah itu peninggalan dari alam semesta sebelum alam semesta kita, jendela ke dimensi lain, sebuah ilusi optik yang rumit, atau bukti dari fisika baru yang belum kita impikan? Saat ini tidak ada yang tahu pasti. Dan dalam ketidaktahuan itu, terletaklah keindahan sejati dari sains dan eksplorasi. Penemuan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan. Ini adalah undangan bagi umat manusia untuk terus bertanya, terus melihat ke atas, dan terus mendorong batas-batas pemahaman kita. Ini meyakinkan kita bahwa tidak peduli seberapa banyak yang kita pelajari, alam semesta akan selalu memiliki kejutan yang menanti, selalu ada misteri yang lebih dalam untuk diungkap.
Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang tenang melintasi ruang dan waktu ini. Semoga keajaiban kosmos memenuhi mimpi Anda dengan bintang-bintang. Jika Anda menikmati eksplorasi malam ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan untuk lebih banyak kuliah pengantar tidur, dan yang terpenting, tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin sekali mendengar teori Anda. Menurut Anda, apa sebenarnya objek yang lebih tua dari Big Bang itu? Selamat malam dan selamat beristirahat.